kalian bahwa pH darah kita itu relatif tetap, yaitu 7,35. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerdas, ketemu lagi dengan saya Ibu Nursida Sutantri dalam video pembelajaran kimia. Pada video pembelajaran kita kali ini, saya akan membahas materi kimia yaitu larutan penyangga, yaitu komponen larutan penyangga. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu peserta didik dapat menjelaskan pengertian larutan penyangga dan dapat mengidentifikasi komponen larutan penyangga. Nah, apa sih yang dimaksud dengan larutan penyangga? Silahkan kalian perhatikan tabel berikut. Pada tabel berikut adalah tabel hasil percobaan 5 larutan, yaitu larutan 1 sampai 5. Pada masing-masing larutan diukur pH awalnya. Kemudian pada masing-masing larutan tersebut ditambah sedikit asam, sedikit basa, dan air. Nah, setelah kalian perhatikan tabel berikut, larutan mana yang pH-nya berubah drastis? Larutan mana yang pH-nya relatif tetap? Larutan yang pH-nya relatif tetap ketika ditambah sedikit asam, sedikit basa, dan air itu adalah larutan yang nomor 5. Nah, dari situ kira-kira apa ya pengertian larutan penyangga? Larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan pH-nya ketika ditambah sedikit asam, sedikit basa, atau diencerkan dengan air. Nah, kenapa ya pH larutan penyangga itu cenderung tetap ketika ditambah sedikit asam, sedikit basa, dan air? Di dalamnya ada apa ya? Mari kita lihat komponen larutan penyangga. Sebelum ke komponen larutan penyangga, mari kita ingat-ingat dulu teori asam basa Bronsted-Lowry dengan memperhatikan persamaan reaksi berikut. Nah, pada reaksi berikut adalah HF ditambah H2O berkesetimbangan dengan F- ditambah H3O+. HF sebagai asam, sedangkan F- itu sebagai basa konjugasi. Sementara H2O itu sebagai basa dan H3O+ itu sebagai asam konjugasi. Nah, jadi apa saja sih komponen larutan penyangga itu? Mari kita simak materi selanjutnya. Perhatikan contoh berikut. Contoh 1 adalah campuran antara CH3COOH dan CH3COONA. Seperti yang sudah kita ketahui, kalau CH3COOH itu adalah asam lemah, sedangkan CH3COONA itu adalah garam. CH3COOH adalah asam lemah dan akan terurai berdasarkan reaksi berikut. Sedangkan CH3CONA adalah garam yang akan terurai sempurna seperti reaksi berikut. Nah, kalau kita ingat-ingat teori asam basa Bronsted-Lowry, jika CH3COOH itu adalah asam lemah, maka CH3CO- itu sebagai apa? Ya, sebagai basa konjugasi. Pada reaksi ionisasi garam CH3CONA juga terdapat CH3CO- yang merupakan basa konjugasi. Nah, maka dari itu pada contoh 1 ini adalah larutan penyangga yang komponennya itu terdiri dari asam lemah dan garamnya atau basa konjugasinya. Larutan penyangga yang seperti ini disebut larutan penyangga yang sifatnya asam. Kalau ada larutan penyangga asam, berarti lawannya apa? Ya, lawannya adalah larutan penyangga basa. Bagaimana contohnya? Silakan perhatikan contoh 2 berikut ini, yaitu campuran antara NH4OH dan NH4Cl. Seperti yang sudah kita ketahui, kalau NH4OH itu adalah basa lemah, sedangkan NH4Cl itu adalah garam. NH4OH adalah basa lemah dan akan terurai berdasarkan reaksi berikut. Sedangkan NH4Cl adalah garam yang terurai sempurna seperti reaksi berikut. Nah, kalau kita ingat-ingat teori asam basa Bronsted-Lowry, kalau NH4OH itu adalah basa lemah, maka NH4+ itu adalah asam konjugasinya. Nah, pada reaksi ionisasi garam NH4Cl juga terdapat NH4+ yang merupakan asam konjugasi. Maka dari itu, contoh 2 ini adalah larutan penyangga yang terdiri dari basa lemah dan garamnya atau asam konjugasinya.
Larutan penyangga yang seperti ini disebut larutan penyangga yang sifatnya basa. Supaya semakin paham, yuk kita latihan soal. Soal nomor 1, pernyataan yang benar tentang larutan penyangga adalah A. Mempertahankan pH sistem agar tetap. B. Memiliki komponen asam dan basa yang selalu berupa pasangan konjugasi. C. Mampu mengatasi penambahan asam dan basa dalam jumlah banyak. D. Memiliki kapasitas tertentu. Dan E. Pengenceran tidak mengubah konsentrasi ion H+ dan OH-. Nah, kita ingat-ingat lagi pengertian dari larutan penyangga. Nah, larutan penyangga itu kan larutan yang dapat mempertahankan pH ketika ditambah sedikit asam, sedikit basa, atau air. Nah, jadi di sini jawaban yang paling tepat itu adalah option yang A. Nah, kenapa yang B salah? Yang B memiliki komponen asam dan basa yang selalu merupakan pasangan konjugasi. Nah, kita tahu kalau komponen asam basa itu, kalau buffer asam, ya larutan penyangga itu nama lainnya buffer. Ya, jadi kalau buffernya itu adalah buffer asam, itu terdiri dari apa? Asam lemah ya, ditambah atau dengan garamnya, atau basa konjugasi, gitu ya. Nah, sementara kalau buffer basa itu lawannya, yaitu basa lemah dengan garamnya atau asam konjugasinya. Jadi tidak selalu berupa pasangan konjugasi ya, jadi nggak mungkin kalau asam konjugasi dengan basa konjugasi itu bukan penyangga, seperti itu. Nah, yang C, mampu mengatasi penambahan asam dan basa dalam jumlah yang banyak. Nah, kalau banyak ini bukan penyangga lagi, jadi kalau penyangga mah ini nggak boleh banyak-banyak, jadi dalam jumlah yang sedikit, seperti itu ya. Nah, yang D juga salah. Yang E, tidak mengubah konsentrasi ion H+ dan OH-. Jadi pernyataan yang paling tepat tentang larutan penyangga itu yang A, seperti itu ya. Nah, itu soal nomor 1. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Perhatikan tabel berikut. Nah, ini ada tabel beberapa larutan dan mengalami perubahan pH ketika ditambah sedikit asam, basa, dan air. Nah, kalau kita lihat ini perubahan pH-nya, misalnya larutan nomor 1 ketika ditambah air itu jadi 2,48 pH-nya, asam kuat jadi 2,32 dan seterusnya. Nah, pertanyaannya, larutan mana yang memiliki sifat penyangga? Nah, tadi balik lagi, pengertian larutan penyangga itu adalah larutan yang dapat mempertahankan pH ketika ditambah sedikit asam atau ditambah basa atau air. Nah, di sini mana yang paling cenderung tetap pH-nya ketika ditambah sedikit asam, basa, atau air? Nah, kalau kita lihat yang nomor yang mana? Nah, nomor 1 di sini yang ketika ditambah basa kuat itu drastis ya, jadi salah. Yang nomor 2 juga sama, ini drastis ketika tambah basa, jadi salah. Yang nomor 3 juga sama, ketika ditambah basa kuat ini berubahnya drastis. Nah, yang nomor 4 kita lihat, dia ditambah air itu jadi 4,75, ditambah asam kuat 4,76, dan ditambah basa kuat itu 4,76. Jadi pH-nya ini relatif tetap yang nomor 4 ya. Nah, nomor 5 ini turun banget, yang ditambah asam, yang ditambah basa. Nah, jadi yang cenderung tetap adalah yang option D atau larutan nomor 4, seperti itu ya. Oke, itu soal nomor 2. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 yang merupakan larutan penyangga adalah, nah berarti ini tentang komponen larutan penyangga. Ingat-ingat tadi larutan penyangga itu ada berapa jenis? Ada 2 jenis ya. Jadi larutan penyangga nama lainnya buffer, itu ada buffer asam dan buffer basa, gitu ya. Buffer asam itu terdiri dari asam lemah dengan apa tadi? Dengan garamnya atau basa konjugasi ya. Nah, kalau buffer basa itu terdiri dari basa lemah dan garamnya atau asam konjugasinya.
Nah, berarti kuncinya kita ingin menentukan yang mana yang larutan penyangga, kita harus tahu dulu asam lemah itu apa aja, basa lemah apa aja gitu ya. Oke, yang A ini ada CH3COH. Kita tahu kalau CH3COH itu asam ya. Asamnya asam lemah. Jadi saya singkat asam lemah itu Al. Nah, ini dengan CHOOH. Nah, ini bukan pasangannya, jadi salah. Yang B CHOO- dan CH3COO-. Nah, CH3COO- ini anion dari asam lemah ya. Cuman yang ininya yang salah seperti itu ya. Nah, jadi ini merupakan basa konjugasi. Nah, tapi si CHOO- itu bukan asam lemahnya. Nah, jadi yang option B itu salah. Terus yang C, HCl dan Cl-. Kita tahu kalau HCl itu adalah asam kuat. Nah, jadi tidak memenuhi syarat harus asam lemah ya. Jadi ini salah juga. Yang D, NH3. NH3 itu adalah basa lemah. Nah, NH4OH juga sama, ini juga basa lemah. Ya, jadi nggak mungkin dua-duanya basa lemah. Nah, berarti kemungkinan yang terakhir adalah option E, ya. Nah, yang E, HOCl. Nah, ini adalah asam lemah, sementara OCl- adalah basa konjugasinya. Nah, kalau kayak gini berarti sudah pasangannya ya. Ini adalah buffer apa ini? Buffer asam. Nah, sehingga yang merupakan larutan penyangga adalah yang option E, seperti itu ya. Ya, demikian contoh soal tentang komponen larutan penyangga dan pengertian larutan penyangga. Oke, mari kita simpulkan materi pembelajaran kita. Larutan penyangga adalah larutan yang pH-nya relatif tetap ketika ditambah sedikit asam, basa, atau air. Nah, yang kesimpulan yang kedua, larutan penyangga ada dua jenis, yaitu penyangga asam dan penyangga basa. Larutan penyangga asam terdiri dari asam lemah dan garamnya atau basa konjugasinya, sedangkan larutan penyangga basa terdiri dari basa lemah dan garamnya atau asam konjugasinya. Sahabat cerdas sudah pada paham kan apa yang dimaksud dengan larutan penyangga, komponen penyangga itu apa saja? Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran kita kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Saya Ibu Nursida Sutantri pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.